Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas film Bollywood yang dibintangi Shah Rukh Khan. Film ini rilis tahun 2017 lalu. Film yang berjudul Raees ini sempat membuat geger dunia perfilman karena menghadirkan bintang film dewasa. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Raees yang tinggal di Gujarat, di mana larangan alkohol diberlakukan. Karena negara ini sangat miskin, warga setempat terpaksa memproduksi miras untuk biaya hidup, termasuk Raees yang terlibat dalam perdagangan minuman keras ilegal pada usianya yang masih sangat muda. Raees tipe orang pekerja keras sampai dia dewasa. Dia membangun kerajaan bisnisnya sendiri dari penjual menjadi pengusaha sampai politikus. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan Raees yang masih bocil bersiap untuk pergi sekolah. Raees hanya tinggal berdua dengan ibunya saja. Di perjalanan dia memanggil teman-temannya dengan cara yang tidak biasa. Kemudian di dalam kelas ketika gurunya menyuruh untuk membaca tulisan di papan tulis, ternyata Raees kesulitan karena matanya rabun. Sepulang sekolah ibunya membawa dia ke dokter untuk memeriksakan matanya. Karena mereka tidak punya biaya, dokter yang baik ini memberinya harga gratis. Tapi ibunya menolak dan berkata dia tidak ingin punya hutang kepada orang lain. Akhirnya Raees pulang dengan rasa kecewa. Bersama sahabatnya yang bernama Sadik, Raees yang melihat kacamata di sebuah patung mencoba untuk mengambilnya. Karena ada petugas jaga yang melihat, Sadik memanggilnya Baijan sebagai kode dari sahabatnya ini. Dokter yang mengetahui hal itu menertawakan kenakalan Raees, karena merasa kasihan dokter tersebut memberinya uang untuk membeli kacamata, dan memintanya untuk mengembalikan kacamata patung tersebut. Raees yang senang matanya kembali normal melihat-lihat area sekitar sampai dia melihat mobil polisi yang sedang patroli. Dengan berani Raees menghadang mobil tersebut, kemudian meniup peluit sebagai kode tanda bahaya. Seketika warga bergegas untuk menyembunyikan barang buktinya. Polisi yang kesal karena operasinya gagal langsung memukul Raees. Untunglah ibunya datang untuk menyelamatkan bocah tersebut. Ibunya lalu berkata, tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Ucapan dari ibunya ini yang nanti jadi pedoman hidup Raees sampai akhir hayatnya. Scene berganti. Raees meminta pekerjaan untuk menjual miras kepada seorang bandar bernama Jairaj. Di tengah negosiasi salah satu pegawainya mengatai Raees dengan sebutan mata empat. Raees yang tidak suka dengan sebutan itu seketika menusukkan pisau ke pantat pegawai tersebut. Bosnya yang melihat kejadian kocak itu malah tertawa karena kepintaran dan keberanian Raees. Raees menggunakan tas sekolahnya untuk menghindari razia miras dan dengan mudah lolos dari razia tersebut. Singkat cerita, Raees berlatih keras untuk menahan rasa sakitnya, sampai scene memperlihatkan Raees dewasa yang penuh luka karena latihan rutinnya tersebut. Raees disuruh Jairaj membebaskan miras yang ditahan oleh Inspektur Devji. Setelah menyuapnya, Raees malah memukul dan meminta polisi itu meniup ban truk tersebut. Bersama dengan Sadik, Raees memutuskan untuk mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Dia lalu datang kepada Jairaj untuk mengungkapkan hal tersebut, namun dia malah ditertawakan karena tidak memiliki modal. Karena Raees sudah bekerja sejak kecil kepada Jairaj, membuat bosnya ini luluh dan memberi jangka waktu 3 hari untuk Raees melunasi hutangnya. Scene berganti. Raees yang sedang bingung berjalan-jalan dengan Sadik, ketika temannya menawarinya mobil, mereka hampir menabrak pejalan kaki yang membawa kambing. Seketika membuat Raees mendapatkan ide dan bergegas membawa mobil tersebut dan menukarnya dengan kambing. Sadik yang bingung bertanya kepada Raees,
Rais menjawab harga kambing yang akan naik karena mendekati hari raya. Tapi di sini Sadik ragu dan berkata siapa yang akan membelinya, karena warga setempat sangat miskin. Rais bermaksud menjual kambingnya di pasar Mubai, namun karena belum mendapatkan izin, para pedagang di sana mengusirnya. Dan karena salah seorang memanggilnya dengan sebutan mata empat seketika membuat Rais emosi. Lalu seorang penguasa di sana bernama Musanim menodongkan pistol tepat di kepala Rais. Tapi dengan cepat Rais merebut pistolnya dan berkata jangan sebut aku dengan mata empat. Sebagai hukuman, kambing-kambing Rais dipotong dan dibuat nasi biryani dan dibagikan kepada para jemaah di hari raya. Tapi tiba-tiba Musa mengatakan kambing adalah santapan harimau dan bukan untuk bisnis. Intinya Musa mengancam Rais agar tidak meminta uang dari kambing yang sudah dia potong. Tapi Rais menjawab dengan kata-kata dari ibunya yang membuat Musa tersenyum. Scene berganti. Rais pulang bersama Sadik menggunakan kereta, sambil menikmati satu nasi biryani yang senilai dengan mobil, yang mereka tukar dengan kambing-kambing tersebut. Setibanya di rumah, Rais kedatangan pria yang dia lihat di kereta. Pria itu memberikan sekoper uang untuk upah membunuh Musa. Rais yang tidak memiliki masalah dengan Musa, menolak dan mengusir pria tersebut. Pria itu bernama Nawab keluarga dekat Musa, lalu dia mengungkapkan jati diri dan alasannya datang kepada Rais karena suruhan Musa sendiri, dan uang tersebut diberikan Musa untuk semua kambingnya. Sebelum pergi, pria itu mengatakan jika di awal Rais setuju untuk membunuh Musa, dia akan langsung ditembak mati. Karena waktu 3 hari yang diberikan telah habis, Rais memberikan sekoper uang itu kepada Jairaj. Sebelum dia memulai usahanya, Rais mendatangi makam ibunya. Dia berjanji akan menjaga orang terdekat ibunya, dan meminta doa untuk usahanya sendiri. Rais memulai bisnis minumannya dengan cara yang tidak biasa, membuat usahanya begitu cepat berkembang. Singkat cerita, Rais yang sedang bermain bola kasti bersama teman-temannya, memukul bola masuk ke sebuah rumah. Diperlihatkan di dalam rumah ada gadis yang sangat cantik bernama Aisyah. Ternyata itu akal-akalan Rais yang sengaja memasukkan bola ke rumah agar dia bisa masuk dan melihat gadis tersebut. Scene berganti memperlihatkan inspektur polisi yang bernama Majmudar, memberikan tugas untuk Inspektur Dev, untuk merazia miras besar-besaran. Singkat cerita miras Jairaj ditemukan dan langsung dimusnahkan. Jairaj yang mengetahui mirasnya dihancurkan terlihat sangat marah. Scene berganti, Rais dipanggil Majmudar dan memperingatkan untuk keluar dari bisnis miras tersebut. Saat Majmudar menerima telepon, Rais melihat Majmudar meminum secangkir tehnya dengan santai. Telepon itu dari Inspektur Dev yang melaporkan sebuah truk milik Rais yang akan datang. Rais yang mendengarnya segera pergi meninggalkan Majmudar, karena khawatir dengan barangnya. Rais membuat sebuah rencana agar truknya tidak tertangkap. Di tengah perjalanan Rais membagi truk tersebut dengan 4 mobil dengan tujuan yang berbeda. Rais juga meletakkan secangkir teh di dalam truk tersebut sebagai salam kepada Inspektur Majmudar. Majmudar yang melihat truk kosong yang hanya berisi secangkir teh cuman tersenyum melihat kenakalan Rais. Scene berganti memperlihatkan Aisyah yang menuju klinik diganggu 3 preman. Tapi setelah Aisyah keluar dari klinik itu, dia melihat 3 preman yang sebelumnya sedang menjalankan hukuman. Aisyah yang tahu itu perbuatan Rais, seketika tersenyum untuk mengucapkan terima kasih. Scene berganti, Jairaj yang telah bangkrut menemui Rais, yang sedang bermain layangan. Dia hendak meminta bantuan kepada Rais. Rais mau membantunya dengan syarat dia harus menjadi ketua dalam sindikat perdagangan ilegal tersebut. Rais juga memberi waktu 3 minggu tentang penawarannya sebagai balasan 3 hari yang diberikan Jairaj di masa lalu. Singkat cerita, Rais menikahi Aisyah dengan pesta yang sangat mewah, tapi di sisi lain Majmudar yang mendengar kiriman miras Rais,
merazia dan menutup semua akses jalan untuk menggagalkan usahanya. Tak kehilangan akal, Rais memberi perintah kepada Sadik untuk mengirimkan barangnya lewat kapal laut, dengan dibantu Damla sang penguasa lautan. Scene berganti memperlihatkan Jairaj kesal kepada Rais karena usahanya semakin maju dan merencanakan untuk membunuhnya. Jairaj mengirimkan penembak jitu bernama Salim, tapi Musa membocorkan rencana Jairaj kepada Rais. Rais yang sedang merayakan kehamilan istrinya, seketika terlihat kecewa kepada mantan bos yang sudah membesarkannya. Scene berganti, di sebuah perayaan memperlihatkan aksi adu jontos antara Rais dengan Salim. Singkat cerita, Salimlah yang terbunuh dan membuat Majmudar datang untuk menangkap Rais. Tapi seorang pemuda bernama Raju menyerahkan diri atas kasus pembunuhan Salim. Hal itu membuat Majmudar terpaksa membebaskan Rais. Singkat cerita, Rais mendatangi Jairaj di sebuah pesta. Di sini memperlihatkan aksi balas dendam yang epik dari Rais. Ketika Rais ingin menembak Jairaj, Rais meneteskan air matanya. Dengan berat hati Rais membunuh orang yang ingin melenyapkannya itu. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video kami berikutnya.